Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Serius Serius bersama I am tentunya Serius Serius. Dan rasanya udah lama banget ya teman-teman, aku tuh nggak bikin konten buat di channel YouTube ini ya. Mungkin udah 2 tahun yang lalu ya mungkin konten terakhir itu. Dan semenjak itu kan karena itu kan waktu masih kuliah ya teman, jadi masih sibuk-sibuknya ngurus tugas saya dan lain-lain. Jadi belum sempat konten lagi teman-teman. Dan kali ini aku sudah bisa konten lagi gitu ya, dan kali ini aku udah kembali lagi, udah di Indonesia lagi ya teman-teman, udah kembali ke Indonesia lagi. Dan ya setelah lulus kuliah itu aku waktu konten yang dulu mungkin yang konten apa ya itu aku agak lupa, tapi aku tampilin aja di layar gitu ya. Itu ada komen yang bilang, "Bang, kenapa nggak bikin brand aja sendiri gitu?" Waktu bikin konten yang DJ Fantasi itu, kalau teman-teman tahu ya. Dan ya, pada akhirnya aku memutuskan buat mulai sendiri brandku gitu ya. Ya, untuk saat ini masih dibilang one man brand ya teman-teman, karena ya sendirian gitu, maksudnya mulai sendiri gitu. Jadi bukan yang skala besar-besaran gitu, enggak ya. Seperti yang teman-teman lihat ini di belakang, ini beberapa dari produk awal ya yang brand aku luncurin. Dan ya anyway, nama brandnya itu Serneus teman-teman, Serneus Apparel ya. Fokusnya nanti memang mau ke sebagai brand olahraga gitu ya, maksudnya bikin pakaian olahraga, jersey, dan segala macam perintilannya, aksesoris gitu ya. Tapi untuk saat ini yang di belakang yang seperti teman-teman bisa lihat itu, aku awal-awal ngeluarin kaos-kaos casual dulu, yang maksudnya bisa ya dipakai buat sehari-hari gitu, buat apa aja gitu, nggak cuma buat olahraga ya. Tapi sekarang sedang development untuk pakaian olahraga teman-teman. Jadi udah bikin patternnya, udah bikin pola jahitnya, dan sudah tahap bikin sampling teman-teman. Jadi untuk saat ini itu untuk yang pakaian olahraga sedang dibikin sampelnya. Nanti mungkin di video ke depan aku akan tunjukin gitu teman-teman. Jadi aku akan tunjukin sampelnya seperti apa. Mungkin nanti teman-teman juga bisa komen ya, feedbacknya, maksudnya mungkin Bang, mungkin bahannya pakai yang ini deh, atau mungkin patternnya dibikin gini deh, atau jahitannya model seperti ini. Kalian bisa komen gitu ya, karena itu masih sampel teman-teman. Dan sampelnya sendiri itu ya seperti yang aku bilang tadi, karena ini one man brand ya, jadi aku desain sendiri, terus aku bikin polanya sendiri. Yang apa, aku nggak ngerjain sendiri, tentu menjahit teman-teman. Kalau menjahit itu aku masukin di vendor ya, tapi sesuai dengan jahitan atau instruksi jahitan yang aku kasih gitu teman-teman. Dan ke depan mungkin konten DJ Fantasi akan ada lagi teman-teman. Sebenarnya udah ada satu konten DJ Fantasi gitu ya, tentang timnas Indonesia, cuman belum sempet ini ya, recordingnya, rekamannya gitu teman-teman, karena kamarnya masih berantakan kalau buat recording DJ Fantasi. Kalau ini di sini sekarang aku ada di studionya Serneus Apparel teman-teman. Jadi di belakang-belakang ini adalah beberapa hasil dari Serneus Apparel. Dan di sini itu aku produksinya itu lebih ke assembling ya teman-teman, atau ibaratnya kayak yang sudah dari penjahit, kayak kaos-kaosnya atau jersey-nya nanti aku terima di sini. Terus di sini itu untuk assembling ya, untuk masangin logo dan macam-macamnya itu di sini, untuk packing juga di sini, masang hang tag dan lain-lain juga di sini gitu teman-teman. Jadi di sini tuh untuk assemblingnya. Yang aku maksud one man brand itu ya secara desain aku desain sendiri. Terus untuk sosial media untuk saat ini masih pegang sendiri juga, video YouTube dan di TikTok gitu ya. Aku akhir-akhir ini juga ngonten di TikTok ya, walaupun belum bisa konsisten ya teman-teman, tapi udah ada konten di TikTok. Nama TikToknya ini ya teman-teman, kalian bisa cari aja kalau di TikTok di situ. Dan ya konten-konten ini pun aku rekaman sendiri, edit sendiri teman-teman. Jadi ya mungkin untuk awal-awal ini mau dimaklumi kalau belum bisa
terlalu konsisten gitu jadwalnya ya, karena semuanya dikerjakan sendiri gitu teman-teman. Dan aku selain mau kasih lihat yang di belakang-belakang ini, ya ini beberapa kaos-kaos yang udah aku bikin ya. Di sini tuh aku pakai mesin DTF teman-teman. Jadi untuk bikin logo, bikin grafik seperti ini tuh pakai mesin DTF, karena kalau nyablon sendiri itu untuk satu orang itu masih agak sulit ya kalau buat aku, karena studionya juga nggak besar-besar banget, nggak punya area yang luas, dan juga nggak punya alat-alat yang kayak lampu UV dan lain-lain, karena di sini juga masih sering hujan ya teman-teman. Maka dari itu aku pakai DTF, dan DTF nanti juga ini akan digunakan di grafik yang akan ada di sportswear-nya nanti atau di pakaian-pakaian olahraga. Jadi kalau sebagai contoh di kaos casual itu aku pernah bikin seperti ini ya teman-teman. Ini gambar, ini nanti dipasang di kaos ya kalau ini sebesar ini. Terus kemarin aku juga ini teman-teman iseng-iseng gitu ya, bikin misalnya desain logo timnas seperti ini ya. Mungkin kalian bisa lihat nih. Nah ini logo timnas misalnya ya. Nah, ini sampelnya seperti ini. Terus desain authentic tag ya, seperti yang kalian lihat di sini ya kalau lihat tadi. Nah ini authentic tagnya seperti ini ya. Terus juga kayak ini tadi ada beberapa perintilan yang barusan banget aku bikin gitu ya, buat pelengkap nanti mungkin di sportswear-nya, pakaian olahraganya itu ada seperti ini teman-teman. Mungkin nggak terlalu kelihatan teman ya, seperti ini. Di sini ada dua kayak instruksi cara mencuci ya. Biasanya ada di dalam pakaian itu kayak tag yang di dalam itu loh teman-teman, yang berapa lapis itu loh. Cuman karena aku pertimbangannya kalau kayak gitu aku sendiri kadang pakai kayak kurang nyaman, jadi aku mungkin pakai ini aja, ditempel di bagian dalam ya. Instruksi pencucian. Terus di sini juga mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, sizing tag. Terus di sini ada dua sampel ya, untuk authentic tag teman-teman, authentic tag yang nanti untuk sportswear-nya ya. Tapi kalau dari desainnya sendiri sih aku mungkin prefer yang ini ya teman-teman, karena lebih subtle gitu, lebih mungkin nggak terlalu mencolok. Kalau ini tuh agak terlalu mencolok, cuman ya ini aku buat sampel aja. Lalu di bawah ini kayak branding kainnya gitu teman-teman ya. Jadi ya seperti itu ya, kayak perkembangannya sekarang itu saat ini masih one man brand teman-teman. Karena ya untuk ngawali usaha gitu ya, kalau menurutku langsung rekrut orang juga aku sendiri jujur belum mampu ya teman-teman untuk bayar, sedangkan kayak cash flow-nya usahanya sendiri itu belum kayak belum settle atau belum stabil ya. Malah nanti kesian kalau pekerjanya yang direkrut, kalau misalnya cash flow dari usahanya sendiri belum lancar tapi sudah rekrut, itu kan malah kasihan kalau gajinya telat gitu-gitu ya teman-teman. Jadi untuk saat ini masih one man brand gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang penasaran ya sama kaos-kaos ini, kalian bisa langsung aja ke Tokopedia dari Serneus Apparel ya. Tentunya aku kasih link di bawah, di video di bawah. Terus juga kalau teman-teman yang mau lihat-lihat dulu katalognya gitu-gitu, itu bisa di IG-nya Serneus Apparel ya. Ini IG-nya, atau aku kasih link di bawah juga. Juga sebenarnya ada akun TikTok gitu untuk Serneus Apparel sendiri, itu ada akun TikToknya. Ya pengennya sih setiap seminggu sekali atau 2 kali ada live ya, kalau teman-teman mau kayak tanya-tanya secara langsung gitu di TikToknya Serneus Apparel, itu aku juga kasih di link di bawah. Dan ya untuk konten DJ Fantasi mungkin masih ya teman-teman, kayak nanti lihatlah, mungkin
bulan-bulan depan mungkin sudah berjalan ya di DJ Fantasi, tapi aku kasih selingan mungkin kayak konten kayak perkembangan dari brand ini, one man brand. Jadi teman-teman bisa lihat progresnya, mungkin perkembangan dari brand ini seperti apa, dan aku pengen melibatkan teman-teman gitu untuk mengembangkan brand ini. Jadi brand ini tuh aku pengennya bangun brand ini tuh atas dasar komunitas gitu ya teman. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan orang banyak gitu ya, melalui ya pendapat teman-teman gitu. Untuk dalam waktu dekat ini untuk brandnya sendiri, yaitu seperti yang aku bilang tadi, akan ngeluarin atasan dulu ya, baju olahraga atasannya dulu, karena kalau celana belum. Dan teman-teman mungkin bisa kasih saran juga, mungkin ngeluarin apa gitu, mungkin celana pendek tapi untuk running, atau celana panjang training, mungkin teman-teman juga bisa komen juga. Dan aku mau sedikit nunjukin gimana kondisinya studio ini teman-teman ya, tapi maklum kalau nggak rapi-rapi amat, karena ya kalau bikin sesuatu pasti agak riuh ya, apalagi sendirian. Jadi aku kasih lihat dulu aja kondisi terkini dari studio ini teman-teman. Jadi untuk studio sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini ada tasku aku taruh sini ya, karena ini lagi ada pakai alatnya. Tapi ini alat heat press ya teman-teman, untuk ngepres gambar-gambar yang aku tunjukin sampelnya tadi ke kaos atau jersey atau ya apapun itu, kayak celana gitu. Di sini adalah area buat ngasih bubuk adhesif ya teman-teman, buat ngasih perekat dari gambarnya. Jadi mungkin aku kasih lihat ya teman-teman. Di sini total alat-alatnya itu seperti ini. Jadi di sini ada printer DTF. Jadi dari printer ini teman-teman, gambar yang keluar itu ditunggu agak kering sedikit. Setelah itu kita beri bubuk adhesif di sini teman-teman. Bubuk adhesif di sini. Setelah itu kita oven di situ teman-teman. Ini adalah oven buat manggang bubuknya tadi, biar jadi perekat, jadi lem gitu ya. Diaktifkan dengan oven ini, lalu baru ditempelkan menggunakan alat ini teman-teman. Nah, ini heat press, jadi di press gitu di kaosnya. Untuk beberapa di kotak ini isinya itu kurang lebih perintilan-perintilan yang kayak tadi yang aku udah buat dan aku stok ini teman-teman. Jadi nggak perlu ngeprint setiap butuh gitu ya. Dan di situ adalah laptop untuk ngoperasiin printernya teman-teman. Jadi kalau aku bikin desain sebagian besar nggak di sini, di rumah ya bikin desainnya, tapi kalau di sini tuh hanya untuk maintenance printer dan ngeprint. Lalu di sini itu isinya ada stiker, ada hang tag gitu ya teman-teman, buat kayak perintilan-perintilannya, aksesoris-aksesorisnya dari produk yang mau di packing teman-teman. Nah di sini ya, ini spoiler aja, ini kalau ini belum ada di toko online ya teman-teman, Serneo Sports Club. Kalau yang ini sudah ada teman-teman, ini Revenge Fuel ya. Revenge Fuel ini sudah ada. Ini bagian belakangnya ya, bagian belakangnya seperti ini. Mungkin kalau mau lihat bagian depannya simple aja, Revenge Fuel, lalu di bawahnya ada authentic text seperti yang aku bilang tadi. Terus ini yang kaos kedua ini juga sudah ada di Tokopedia ya teman-teman, Tokopedia Serneo Apparel. Terus ini juga ada No Excuse juga, ini juga sudah tersedia. Nanti akan ada 2 desain lagi ya teman-teman yang akan rilis di 2025. Kalau ini itu desainnya dari 2024 ya, ini 2025 baru 1/3 ya yang keluar, aku keluarin, dan plus nanti tambah yang sportswear-nya teman-teman, yang baju olahraganya gitu ya. Jadi itu untuk update produk-produknya untuk saat ini teman-teman. Oh iya, juga di sini itu ada lemari ya, ini buat nyimpen mungkin hasil gambar-gambar yang ukurannya agak besar-besar. Dan kalau yang di bawah sana itu kalian bisa lihat ya, ada tinta-tinta untuk DTF-nya. Dan di sini nih masih agak berantakan ya.
Ini ada kaos juga sampel, dan di sini ada zip bag buat produknya gitu teman-teman. Ya jadi mungkin itu ya teman-teman, maksudnya kayak untuk di konten kali ini tuh aku lebih mau ke memperlihatkan gitu ya progres apa yang aku bikin gitu ya, karena udah lama nggak konten juga, dan DJ Fantasi sedang dalam proses ya. Kalau desainnya tuh sudah ada teman-teman, yang mau dibikin konten tuh sudah ada desainnya, cuman memang belum sempat rekamannya aja. Dan ya bisa follow di sosmednya Serius Apparel untuk kalian yang penasaran dengan produk-produk ini, dan stay tune juga di channel ini ya teman-teman, karena ya doakan aja ke depannya itu lebih konsisten gitu ya untuk bikin konten, dan jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk konten kali ini. Ini jatuhnya jadi kayak vlog gitu ya, mungkin ya, nunjukin studio ini, dan nantikan juga rilisan dari Serius Apparel teman-teman. Oke, dan kalau kalian punya saran produk-produk apa mungkin yang bisa dirilis ke depannya, bisa taruh di kolom komentar di bawah, karena pendapat-pendapat kalian itu aku anggap sebagai apa ya, kayak sesuatu yang bisa membantu untuk mengembangkan brand ini teman-teman. Jadi aku pengen brand ini berkembang atas dasar komunitas. Oke, see you di next content and bye bye.